Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kesehatan sareng kasalametan. Dina dinten ieu, dinten Kemis kaping 1 April 2002 urang patepang deui di pelajaran Basa Sunda. Masih di pengajaran 7. Nah, coba siapkan buku paket dan alat tulisnya. Sebelum belajar dimulai, mari kita baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Udah siap belajarnya? Nah, sekarang coba dibuka buku paket halaman 82. Di situ ada materi tentang kalimah pananya. Kalimah pananya itu apa? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun hiji hal, barang, atawa kaayaan ka jalma lian tur miharep jawaban. Artinya adalah kalimat tanya yaitu kalimat yang digunakan untuk menanyakan suatu hal, menanyakan barang, atau menanyakan keadaan orang lain, serta mengharapkan jawabannya. Nah, sekali lagi, kalimat tanya yaitu kalimat yang gunanya untuk menanyakan suatu hal, barang, atau keadaan orang lain dan mengharapkan jawaban. Nah, dalam kalimat pananya itu ada cirinya. Kenapa kalimat itu disebut kalimat tanya? Cirinya itu adalah yang pertama, aya kecap pananya. Artinya ada kata tanya. Kata tanya itu seperti misalnya berapa, kenapa, siapa, kemana, di mana. Nah, itu merupakan kata tanya. Terus ciri yang kedua yaitu ditungtungan ku tanda pananya. Diakhiri dengan tanda tanya. Nah, jadi kalimat yang termasuk kalimat tanya itu adanya tanda tanya di akhir kalimat. Sekali lagi, kalimat pananya nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun hiji hal, barang, atawa kaayaan ka jalma lian tur miharep jawaban. Cirinya itu ada 2. Aya kecap pananya. Adanya kata tanya. Terus yang kedua diakhiri dengan tanda tanya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang coba kita Ibu akan coba jelaskan tentang kata tanya. Nih, di sini ada beberapa kecap pananya atau kata tanya. Yang pertama, ada kata atau kecap pananya sabaraha. Dalam bahasa Indonesia artinya berapa. Gunanya untuk menanyakan harga, jumlah, atau bilangan. Nah, kecap pananya sabaraha atau berapa digunakan untuk menanyakan harga, jumlah, dan bilangan. Sekarang kecap pananya kedua nyaeta kunaon. Artinya kenapa. Nah, kecap
tanya kenapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau kelakuan. Contohnya, kenapa Andi menangis? Kunaon Andi becerik? Nah, seperti itu. Untuk menanyakan sebab. Sekarang, kecap pananya saha. Saha dalam bahasa Indonesia adalah siapa. Untuk menanyakan jalma atau orang atau malaikat. Misalkan, saha nu namut buku abi. Nah, siapa yang meminjam buku saya? Seperti itu. Lanjut di kecap pananya nuka opat. Artinya ti mana yang berarti dari mana. Nah, ti mana atau dari mana ini gunanya untuk menanyakan tempat asal. Seperti itu. Contohnya, ti mana anjeun asalna? Dari mana kamu berasal? Seperti itu. Contoh kecap nu kalima kamana, artinya kemana, digunakan untuk menanyakan tempat tujuan kita pergi. Kamana bapak angkat teh? Kemana bapak perginya? Seperti itu. Kecap pananya kagenep nyaeta iraha. Iraha artinya kapan, untuk menanyakan waktu. Iraha emak angkat ke pasar. Kapan emak pergi ke pasar? Nah, jadi iraha di sini gunanya untuk menanyakan waktu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang lanjut di kecap pananya yang ketujuh. Nepi kamana atau sampai mana. Gunanya untuk menanyakan jarak. Contohnya, nepi kamana tukang dagang ngiderna. Sampai mana tukang dagang kelilingnya atau berkeliling berdagangnya. Seperti itu. Terus yang kedelapan, ada kecap pananya ti iraha atau artinya dari atau sejak kapan. Di sini juga untuk menanyakan waktu. Contohnya, ti iraha bapa teu damangna. Sejak kapan ayah kamu sakit? Waktu untuk berapa lama, seperti itu. Lanjut di kecap pananya tina naon atau terbuat dari apa. Di sini tina naon digunakan untuk menanyakan bahan. Tina naon ngadamel dodol teh? Terbuat dari apa dodol itu? Sekali lagi, kecap pananya tina naon digunakan untuk menanyakan bahan. Nah, sekarang nomor 10, di mana? Di mana untuk menanyakan tempat ayakna atau tempat beradanya. Di mana Ani nyimpen sepatu? Di mana Ani menyimpan sepatu? Nah, sepatu itu berada di mana? Si Ani nyimpen sepatu di mana? Seperti itu ya, Nak. Sekarang untuk kecap kumaha gunana pikeun nanyakeun cara atau keayaan. Kumaha itu dalam bahasa Indonesia artinya bagaimana. Nah, kata bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara. Kalimatnya, kumaha carana ngadamel tahu teh? Bagaimana cara membuat tahu? Nah, seperti itu. Jadi itu beberapa kecap pananya dan fungsinya atau gunanya untuk menanyakan apa saja. Tadi Ibu sudah jelaskan.
Sekarang coba kita lihat halaman 82 ini ya. Di sini ada 11 kecapananya. Nah, kalian kan harus kosong ya, masih kosong bukunya. Nah, itu harus kalian bikin kalimat. Nah, di sini ibu sudah bikin, jadi kalian simak ya. Nih, kecap sabaraha kalimahnya sabaraha bulan ayeuna maya sabaraha bulan ayeuna mayar listrik. Berapa bulan ini membayar listrik ke PLN. Terus nomor 2, kunaon. Kunaon itu tadi artinya kenapa. Kalimatnya, kunaon Agus teu sakola. Kenapa Agus tidak masuk sekolah? Jadi jawabannya pasti memberikan alasan. Sekarang, kecap katilu saha. Saha nu nambut pulpen abdi. Siapa yang meminjam pulpen saya? Nah, pasti di sini jawabannya adalah seseorang. Siapa itu namanya ya, seseorang saja ya, entah itu Ani, Putri, Farel, Heikel. Sekarang nomor 4, di mana atau artinya dari mana. Nah, di mana Ani meser acukna? Dari mana Ani membeli bajunya? Pasti jawabannya adalah tempat. Entah itu toko A, toko B, toko C. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang kelima, kamana. Di sini kamana menunjukkan digunakan untuk tempat tujuan. Kamana Nini angkatna? Kemana nenek perginya? Nah, jawabannya pasti menunjukkan tempat. Sekarang nomor 6, iraha atau kapan. Iraha Putri ameng ka Bogor. Kapan Putri akan bermain ke Bogor? Pasti itu menunjukkan waktu, entah itu hari Rabu, hari Minggu, minggu depan, bulan depan. Seperti itu ya. Sekarang nomor 7, nepi ka mana atau sampai mana. Nepi ka mana tukang dagang ngiderna. Sampai mana tukang dagang berkeliling berjualan. Nomor 8, tiiraha. Tiiraha bapa teu damangna. Sejak kapan ayah sakit? Tiiraha gunanya untuk menanyakan waktu lama, berapa lama gitu ya. Nomor 9, tina naon. Terbuat dari apa? Nah, di sini untuk menanyakan bahan. Tina naon ngadamel dodol teh. Terbuat dari apa dodol itu? Kan bahan-bahan dari dodol pasti disebutin terbuat dari ini dan sebagainya. Nomor 10, di mana? Kalimatnya, di mana bumi Bu Eis? Di mana rumah Bu Eis? Nah, di sini kan otomatis jawabannya pasti suatu tempat. Entah itu di Gang Belong, di Gang Nangka, atau di Pekapuran. Nah, itu kan nama tempat. Sekarang nomor terakhir, kumaha atau bagaimana. Kalimatnya, kumaha carana ngadamel tahu teh. Bagaimana cara membuat tahu? Nah, otomatis di sini jawabannya adalah menjelaskan cara-cara membuat tahu. Seperti itu ya, Nak. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk tugasnya kalian hanya menyalin kalimat yang sudah Ibu tulis dan jelaskan. Disalin saja. Nah, sekarang tugasnya hanya itu, menyalin saja. Kemudian dipotokan seperti biasa. Ibu tunggu sampai hari Sabtu ya, paling lambatnya Sabtu pukul 12.
Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi. Tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa secepatnya bertatap muka di sekolah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.